Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, Alhamdulillah. Sore ini kabar Ustaz gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana Oh, kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah, kami juga dalam keadaan sehat Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa Dan dipertemukan lagi. Masya Allah, ini nikmat tersendiri Ustaz. Dan Salam. insya Allah ini di hari yang luar biasa Ustaz ya, di 10 Muharram. Sahih. Kemudian kita insya Allah akan membahas hadis yang terakhir kalau tidak salah di Iya, betul. kitab yang sementara ini dari Am. hadisnya yang iya yang terakhir. Yang terakhir, insya Allah nanti untuk Dari hadisnya Muawiyah. Am. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi Ustaz, nampaknya jika Ustaz sudah ada keleluasaan untuk memulai, kami sangat berharap sekali bisa memperoleh banyak faidah dengan wasilah Ustaz di sore ini. Insya Tafadhol Allah. Ustaz. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis adab ya yang diambil dari kitab Sahih Al Bukhari ya, yang mana pembahasan kita masih seputar tentang berkaitan dengan bab silaturahmi. Kemarin sebelum ditutup ya, kita sedikit menjelaskan tentang salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir itu ya di antara keutamaan ya yang akan didapatkan oleh seseorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi yaitu adalah tentang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ansaruhu an yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ya, dan dalam riwayat lain dikatakan man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ya, kemarin kita singgung hadis ini ya di antara keutamaan seseorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi karena ini memang ada kaitannya ya dengan hadis berikutnya. Jadi di antara keutamaan menyambung tali silaturahmi yang selama ini kita ketahui ya atau yang mungkin sudah kita ketahui yaitu adalah keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah dilapangkannya rezeki gitu ya, kemudian dipanjangkan umurnya. Nah, kemarin kita singgung ya bahwasanya
untuk penjelasan hadis ini, maksud yang dimaksud dengan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya, itu memiliki dua makna atau dua tafsiran, dua maksud atau dua definisi. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah dipanjangkan umur di sini, yaitu adalah secara, ya bukan secara hakiki tapi maknawi, yaitu berkaitan dengan keberkahan. Ya, dia diberi rezekinya tetap seperti itu secara jumlah atau kuantitinya, tetapi Allah menjadikan harta tersebut berkah sehingga bisa digunakan pada hal atau senantiasa digunakan pada hal yang bermanfaat, ya, dijauhkan dari menggunakan harta pada hal-hal yang mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga berkaitan dengan umur, ya. Umur dipanjangkan di sini sebagian ulama mengatakan bahwasannya itu adalah makna maknawi juga, ya. Umurnya tetap seperti itu, tidak bertambah, tapi Allah berikan keberkahan pada umurnya, yaitu dia senantiasa mempergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Kalau dia diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat wajib, dia juga diberikan kemudahan untuk mengerjakan sholat sunnah, ya, sholat rawatib, qobliyah, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Bahkan di antara bukti keberkahan umur, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa mereka menyambung tali silaturahmi, itu dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Itu yang paling penting, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Kalaupun seandainya ya, orang yang menyambung tali silaturahmi itu, kalaupun seandainya dia harus mendapatkan atau diuji dengan penyakit, ya, maka karena keberkahan yang Allah berikan karena dia senantiasa berbakti kepada orang tua, akhirnya apa? Akhirnya Allah menjadikan orang tersebut diberikan kesembuhan, ya, dimudahkan untuk mendapatkan kesembuhan berbeda dengan orang lain yang sama-sama memiliki penyakit yang sama atau bahkan dirawat di rumah sakit yang sama, tapi kita diberikan kemudahan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk keberkahan ketika Allah memberikan keberkahan kepada umur yang disebabkan karena silaturahmi. Itu yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya sekedar diberikan kemudahan menggunakan pada hal yang bermanfaat aja, tapi dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Kalaupun dikasih penyakit, ya tadi Allah memberikan kesembuhan. Ya, berbeda dengan yang lainnya atau orang lain yang tidak menyambung tali silaturahmi dengan penyakit yang sama tapi tidak diberikan kesembuhan. Atau bahkan di antara bentuk keberkahan, ya, yang Allah berikan melalui penyakit, ya, bagi orang yang mereka senantiasa menyambung tali silaturahmi, yaitu adalah dia ketika diberikan penyakit, kalaupun seandainya tidak diberikan kesembuhan, tapi orang tersebut diberikan keberkahan, ya, diberikan keberkahan ketika dia ditimpa oleh suatu penyakit, ya, ataupun musibah yang lainnya, dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam, ya, ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, ya, beberapa tahun, belasan, bahkan ada sebagian riwayat puluhan, tapi sebagian ulama mengatakan penentuan lamanya sakit Nabi Ayub itu, ditentukan penentuan tentang jumlah waktunya itu, sebagian ulama mengatakan itu apa namanya, dari kisah-kisah Israiliyat. Wallahu alam bishawab. Yang jelas, ya, beliau diberikan keberkahan, ya, senantiasa apa? Senantiasa bersabar karena diberikan keberkahan melalui umur, ya, atau bisa juga kita diberikan keberkahan melalui apa? Melalui harta kita masing-masing. Mungkin kemarin, ya, kalau saya sedikit menyambung. Kemarin kalau nggak salah ada kajian tafsir, ya, di Halakoh virtual itu kalau nggak salah, ya. Informasi dari Pak Taufik membahas kitab Al-Adiyat. Nah, baik. Di situ kan ada bahasa Lakanud, ya. Ya, wa innahu ala dzalika lasyahid, ya, wa innahu lirabbi, apa namanya? Ada ayat di situ dikatakan Lakanud. Lakanud itu siapa? Dijelaskan oleh Hasan Al-Basri. Nyambung nih dengan ada sedikit sambung atau korelasi.
Jadi Lakanud itu siapa? Ya, Lakanud itu dia itu yang benar-benar cinta sama harta. Ya, salah satu di antara yang dijelaskan oleh Hasan Al-Basri, dia itu cinta banget sama dunia nih, cinta banget sama harta. Kemudian apa? Ketika diberikan satu ujian saja, maka apa satu ujian tersebut melupakan kenikmatan yang lainnya. Itu sifat Lakanud. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan keberkahan melalui hartanya. Meskipun hartanya banyak, kekuasaan dia kuasai, jabatan dia punya. Ketika diberikan ujian, nggak diberikan kesabaran, bahkan satu ujian melupakan berbagai macam kenikmatan, itu sifat Lakanud yang Allah tidak memberikan keberkahan melalui harta. Nah, salah satu kalau kita bentuk silaturahmi, itu kan menjadikan kita diberikan keberkahan melalui harta. Salah satunya apa? Bukan hanya sekedar kita bisa memanfaatkan harta tersebut pada kebaikan aja. Tapi ketika kita diberikan ujian baik berkaitan dengan harta ataupun yang lainnya, tidak menjadikan dia memiliki sifat lakadut melupakan nikmat yang lainnya. Kenapa? Kalau itu muncul, berarti Allah tidak memberikan keberkahan pada diri seseorang melalui harta ataupun melalui umurnya. Beda kalau orang diberikan keberkahan ya melalui silaturahmi, ya. Ini berikan ujian seberat apapun. Meskipun tadi dikatakan orang yang silaturahmi itu dijauhkan dari penyakit tuh, karena diberikan keberkahan umur. Kalaupun dia diberikan penyakit, maka dia akan diberikan kemudahan untuk cepat sembuh. Ya, kalaupun seandainya tidak diberikan cepat kesembuhan, maka orang tersebut akan diberikan kesabaran. Sebagai apa? Sebagai argo pahala yang Allah berikan disebabkan karena keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa ya menyambung tali silaturahmi. Karena kalau kita berbicara berkah apalagi dalam keutamaan silaturahmi itu kan berkaitannya jelas rezeki dan berkaitan dengan rezeki dan umur. Ya kan Allah memberikan rezeki kepada kita ketika kita menyambung tali silaturahmi kan tidak hanya sekedar berkaitan dengan uang aja. Misalkan ya rezekinya tidak dilapangkan atau tidak diberkahi bisa jadi ya Allah Subhanahu wa taala menguji kita, dihilangkan keberkahan melalui istri kita juga kita kasih rizki juga, kasih nafkah juga ya. Tapi kalau karena kita tidak menyambung tali silaturahmi, bisa jadi Allah tidak memberikan keberkahan pada harta yang kita berikan kepada istri, kepada anak kita, sehingga apa, istri kita padahal kita kasih fasilitas banyak gitu ya, pengen apa dibeliin gitu. Tapi kadang-kadang kalau dinasihatin suka marah-marah ya, atau bahkan suka ya perilakunya itu tidak membantu suaminya untuk melakukan ketaatan. Kan istri yang solehah yang baik itu apa? Membantu suaminya untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Kapan itu didapatkan? Allah berikan keberkahan bisa jadi melalui harta yang dia berikan kepada istrinya, itu disebabkan karena silaturahmi ya, atau bisa jadi pada keberkahan-keberkahan yang lainnya ya, apa namanya, keturunan dan yang lainnya itu diantara yang harus kita pahami ya. Meskipun memang sebagian kita atau sebagian ulama menguatkan pendapat bahwasannya maksudnya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya itu justru secara hakiki, bukan maknawi. Jadi kalau 50 ya jadi 55, kalau rezekinya 1 juta jadi 2 juta. Itu sebagian ulama menguatkan pendapat seperti itu. Wallah alam bisawab. Yang jelas dua-duanya dijelaskan oleh para ulama adalah penjelasan yang ya penjelasan yang benar. Allah alam bisawab. Kita lanjut ke hadis berikutnya ya. Ya, kalau nggak salah hadis yang terakhir di apa namanya, jadi tulisan kali ini ya, bukan di babnya ya, di tulisan kali ini insya Allah nanti mungkin Ana masukkan lebih banyak lagi ya. Kadang-kadang kan kita masukkannya 3 atau 4 hadis ya, mungkin nanti lebih banyak lagi ya insya Allah, biar biar memudahkan kita semuanya insya Allah. Kita baca hadisnya ya. Bab man wasola wasolahullah, yaitu adalah bab barang siapa yang menyambung maka Allah akan menyambungnya, yaitu menyambung tali silaturahmi maksudnya. Di sini dikatakan ya bahwasanya haddatsani ya Bishr bin Muhammad. Kemudian akhbarona Abdullah ya. Akhbarona Muawiyah bin Abi Mazdarid ya. Qala sami'tu Ami Sa'id bin Yasar
yuhadisu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini dikatakan telah menceritakan kepadaku Bishr bin Muhammad, kemudian telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dan telah mengabarkan kepada kami Muawiyah bin Abi Muzarrid, ya. Kemudian ia berkata, Sami tu ami, bahwasanya aku mendengar, ya, dari pamanku, atau aku mendengar pamanku Sa'id bin Yasar. Ya, aku mendengar dari pamanku Sa'id bin Yasar yuhadisu an Abi Hurairah, menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqa hatta idza farago min khalqihi qalat ar-rahimu. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, khalaqal khalqa, menciptakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ya. Hatta idza farago min khalqihi, ketika sudah selesai, ya, menciptakan makhluk, ya, atau menciptakan di antara mereka, maka apa? Di sini dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat ar-rahimu, maka ar-rahim ini berkata, ya. Ar-rahim ini berkata. Rahim itu, ya, secara bahasa kemarin-kemarin kita jelaskan, yaitu adalah, ya, kekerabatan. Maka kekerabatan ini berkata, ya, berkatanya apa kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza maqamul aiti bika minal qati'ati. Dia berkata, ya, hadzal maqam ini adalah tempat bagi orang yang apa? Yang memohon perlindungan kepadamu dari sikap memutuskan tali silaturahmi. Ya, atau sebagian diterjemahkan sebagian, apa namanya, oleh para ulama, Ar-Rahim ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari sikap memutuskan tali silaturahmi. Maka Allah pun menjawab, ya, ama tardaina, ya, apakah engkau ridho asila man wasalaka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ar-Rahim tersebut, ya, benar bahwasanya ini tempat orang-orang yang meminta perlindungan dijauhkan dari memutuskan tali silaturahmi. Ya, ala, kamu kemudian di sini dikatakan ama afwana, ama taradaina. Ya, apakah engkau tidak ridho bahwa aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menyambung orang yang menyambungmu. Ya, artinya Allah ingin menyambungkan orang yang senantiasa menyambungkan tali silaturahmi. Kemudian kata Allah pun mengatakan dalam hadis tersebut, wa aqta'u man qata'aka, dan aku pun, ya, akan memutus orang-orang yang senantiasa memutusmu, alias memutuskan tali silaturahmi. Kemudian qalat bala ya Rabbi, kemudian Ar-Rahim tersebut mengatakan, benar wahai Robku. Qala fahuwa lak, maka di sini dikatakan, ya, ia menjawab, tentu wahai Tuanku, maka itu adalah menjadi milikmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Muhammad, ya, ayat 22, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatiu arhamakum. Nah, hadis ini, ya, sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin sebagian kita apa namanya mungkin sebagian kita ada yang bertanya, kok bisa Rohim ini, silaturahmi ini, kok ngomong gitu, ngomong sama Allah bahwasanya ini adalah tempatnya orang yang ingin dijauhkan dari sikap memutuskan tali silaturahmi. Hal-hal seperti ini, suatu amalan bisa, kan, rohim atau silaturahim itu kan sesuatu hal yang berkaitan dengan apa namanya, maknawi, alias sesuatu hal yang abstrak. Ya, rohim itu kan nggak bisa dilihat. Maksudnya silaturahmi itu kan satu amalan yang abstrak, yang itu tidak bisa dilihat. Tapi dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya rohim ini bisa jadi juga konkret. Ya, ya, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Menjadi konkret, ya, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal, sesuatu hal yang abstrak, amalan-amalan yang abstrak,
itu telah banyak riwayat-riwayat yang lain itu Allah jadikan, bahkan Allah tampakkan seolah-olah, atau Allah tampakkan menjadi sesuatu hal yang nampak gitu, bukan yang abstrak lagi, tapi menjadikan sesuatu yang konkret. Contohnya ini, Ar-Rahim itu sesuatu hal yang abstrak tapi jadi konkret. Atau misalkan mungkin kita pernah mendengar tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbicara tentang apa? Tentang hal, ya, yang berkaitan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ketika seseorang itu di hari-harinya membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, maka dua surat tersebut itu akan menjadi naungan, ya, pelindung dari panasnya terik matahari pada hari kiamat. Nah, itu kan membaca Al-Quran itu kan amalan yang abstrak, ya, yang maknawi, yang tidak terlihat. Tetapi apa? Ada momen di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan amalan tersebut menjadi konkret, berwujud. Atau kita pernah mendengar tentang hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika hari-hari yang kita lewati di dalam kubur kita. Itu kan Nabi menjelaskan kepada kita ketika orang mukmin di dalam kuburnya tiba-tiba ada orang yang datang dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan tampan, ganteng, ya, atau tampan, kemudian dalam keadaan tampan, dalam keadaan wangi, ya, kemudian apa? Ketika ditanya siapa kamu, aku adalah amal kebaikanmu. Nah, ini kan amal itu kan abstrak, nggak terlihat. Namanya amal itu kan abstrak. Tapi apa? Ada kalanya amal tersebut Allah jadikan menjadi konkret, nampak, sama seperti tadi Rohim tadi. Ya, seperti Rohim atau kematian. Kematian kan sama. Kematian juga kan sesuatu hal yang abstrak, tidak terlihat kematian itu. Tapi pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kematian itu dengan wujud apa? Dengan wujud seekor kambing, dan itu disembelih. Yang untuk menunjukkan bahwasanya kita itu akan hidup selama-lamanya, kapan? Di akhirat kelak, di surga ataupun di neraka, ya. Nah, ini hadis ini juga sama, ya, menjelaskan khawatirnya tadi aneh kenapa Rohim bisa ngomong. Nah, ini sesuatu hal yang biasa, banyak riwayat-riwayat, ya, yang menjelaskan ada di mana waktu atau ada di mana momen Allah Subhanahu wa taala, ya, menampakkan suatu amalan itu menjadi konkret, ya, menjadi nampak gitu, berwujud, sama dengan hadis yang kita baca itu berwujud sampai, ya, bertanya atau mengatakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menciptakan makhluknya atau di antara mereka, maka tali silaturahmi ini berwujud, kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tempat bagi orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keutamaannya? Nah, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah yang kita baca ini, syahidnya atau inti sari dari hadis tersebut, di situ Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasannya untuk menekankan, menegaskan kepada kita semuanya, barang siapa yang mereka itu menyambung tali silaturahmi, maka Allah pun akan menyambungkannya. Menyambungkannya itu di sini maksudnya apa? Menyambungkan di sini yang dijelaskan oleh para ulama yaitu adalah ketika seseorang menyambung tali silaturahmi akan disambungkan kepada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, kalau tadi kita apa namanya mengetahui bahwasannya orang yang menyambung tali silaturahmi itu kan dilapangkan rezekinya, ya, kemudian juga diberikan keberkahan umurnya. Ternyata dalam hadis ini bukan hanya sekedar itu, tetapi apa? Allah akan menyambungkan kepada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, baik berkaitan dengan harta, baik berkaitan dengan umur, ataupun kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Makanya kalau kita apa namanya mengkerucutkan gitu, ya, bahwa kebaikan atau keistimewaan dan keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi itu kan ada yang berkaitan dengan dunia, ada yang berkaitan dengan
akhirat. Ya, kalau kita berkaitan dengan akhirat nih, keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang menyambung tali silaturahmi, keutamaan akhiratnya apa? Jelas, yang pertama masuk surga, jelas itu. Yang kedua keutamaannya apa? Yaitu adalah keutamaan yang berkaitan akhirat selain daripada surga apa? Yaitu adalah bahwa orang yang menyambung tali silaturahmi adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita singgung ya ketika menjelaskan hadis yang terakhir, maksudnya yang terakhir yang kemarin kita baca, bahwasanya Nabi itu menjelaskan kepada kita bukti silaturahmi itu bukti iman. Karena Nabi menjelaskan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka apa? Harusnya dia itu menyambung tali silaturahmi. Maka wajib dia harus menyambung tali silaturahmi. Sebagai apa? Sebagai bentuk kalau dia itu beriman kepada hari akhir dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keistimewaan pahala silaturahmi yang berkaitan dengan akhirat selain daripada dia masuk surga, yaitu adalah dia pun sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau berkaitan dengan dunia, ya, tadi kita singgung yang pertama yaitu adalah dilapangkan rezekinya, kemudian yang kedua adalah dipanjangkan umurnya, dan yang ketiga adalah orang tersebut akan disambungkan kepada berbagai macam kebaikan yang Allah ridhoi. Kapan itu? Kalau mereka senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ini kan jadi pelajaran ya buat kita. Kadang-kadang kita itu dalam urusan dunia, ya dalam mencari nafkah, ya intinya dalam urusan dunia. Kadang kita itu fokus dengan sebab-sebab yang berkaitan dengan dunia. Ya terserah lah, maksudnya kita lagi mencari rezeki itu. Kadang-kadang ketika mencari rezeki itu kita lebih fokus dengan sebab-sebab yang berkaitan dengan dunia. Ya jualannya, ya kerjanya, ya bisnisnya, ya bahkan karena pengen lancar usahanya gitu ya. Atau pengen omsetnya naik meskipun tidak salah ya sebagian orang mengikuti seminar supaya omset itu tidak salah juga. Tetapi kadang-kadang yang menjadikan keliru itu adalah ketika kita fokus dengan hal seperti itu untuk mencari rezeki, fokus dengan sebab-sebab berkaitan dengan dunia, kita lupa. Ternyata apa? Ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki tersebut, ya, yang itu adalah dijelaskan baik dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu di antara sebab yang paling utama untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kita apa? Silaturahmi. Kadang kita siang malam kerja nyari duit dan yang lainnya. Ya seminar dan yang lain-lain. Tapi kita nggak pernah ingat dengan salah satu solusi yang Allah memudahkan urusan kita termasuk dalam urusan rezeki. Ada silaturahmi. Kita mau kerja siang malam gitu ya. Teorinya luar biasa. Seminarnya luar biasa. Tapi kalau kita nggak menyambung tali silaturahmi, sulit kita mendapatkan rezeki tersebut. Ya kalaupun mendapatkan rezeki tersebut tidak bisa jadi apa? Allah tidak memberikan keberkahan di dalamnya. Apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi. Ya, bukannya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, innal abda la yuhramu rizqo bidzambin yusibuhu. Bahwasanya kata Nabi SAW, Allah itu akan mengharamkan ya rezeki bagi seseorang. Coba bayangkan bukan hanya sekedar dijauhkan aja, tapi diharamkan. Kapan itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan? Bedam bin yusibuhu itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, salah satu sebab dosa bahkan termasuk daripada dosa besar apa? Itu adalah ketika seseorang memutus tali silaturahmi alias tidak mau menyambung tali silaturahmi itu sendiri. Dan yang harus kita pahami juga ada sebuah perkataan ya yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita, ternyata orang yang wajib kita mempererat tali silaturahmi menurut Imam Qurtubi itu ada dua. Ya, siapa sih yang wajib kita itu betul-betul apa namanya memegang erat atau menyambung tali silaturahmi? Ternyata ada dua.
Yang pertama, ada orang atau kelompok yang pertama yang wajib kita itu mempererat tali silaturahmi. Yang pertama adalah mempererat tali silaturahmi secara umum. Secara umum itu apa maksud yang di Imam Qurtubi? Yang secara umum di sini yaitu adalah menyambung tali silaturahmi karena didasari ikatan agama. Bukan nasab, ya, tapi ikatan agama. Itu Imam Qurtubi menjelaskan wajib itu. Ya, kita menyambung tali silaturahmi, ya, mempererat hubungan dengan mereka, yaitu apa? Pada perkara yang umum, yaitu apa? Karena didasari dengan agama. Apa yang harus dilakukan kebaikan kepada mereka? Menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang secara umum yang didasari dengan agama. Maka apa kata Imam Qurtubi menjelaskan kepada kita, di antaranya itu adalah yang pertama, kita membantu mereka, ya, baik harta ataupun yang lainnya. Kita membantu mereka. Kita mencintai mereka. Kita memberikan nasihat kepada mereka. Kemudian bersifat adil dan bersifat insaf. Kapan itu? Itu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bentuk tali silaturahmi kepada siapapun karena didasari agama. Ya, harus berbuat baik, ya. Kemudian apa? Ya, menampakkan wajah yang berseri, ya, membantu dan yang lainnya. Jenis yang kedua, kata Imam Qurtubi itu menjelaskan kepada kita, ya, itu adalah siapa yang kedua yang wajib kita berbuat baik, bahkan menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Itu adalah menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada mereka karena didasari dengan nasab. Dengan nasab ya dengan keturunannya, dengan darah. Apa yang harus dilakukan kebaikannya sebagai bentuk silaturahminya? Sama dengan yang pertama, cuman lebihnya ada bedanya satu. Atau ada di antara bedanya, yaitu apa? Kalau tadi mah kita menyambung tali silaturahmi kepada orang yang kita itu bersaudara karena dibangun di atas agama, ya, membantu mereka, menampakkan wajah yang berseri, memberikan nasihat gitu ya. Kemudian insaf, objektif, ya. Kemudian intinya membantu mereka. Kalau yang kedua itu sama dengan yang pertama, tapi ada tambahan. Tambahannya apa? Diwajibkan memberikan nafkah. Nah, itu bedanya. Ya, kalau yang agama ini kan nggak wajib kan, kita bantu aja. Ya, kalau kita punya harta lebih silahkan beri, kalau nggak kan nggak masalah. Nah, kalau yang kedua ini ada salah satu poin yang berbeda dengan poin yang pertama. Tambahannya itu apa? Wajib memberikan nafkah. Ya, kemudian apa? Menjaga hak-hak mereka. Menjaga hak mereka itu kan ada levelnya sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadar itu gimana? Kan dalam Islam menyambung tali silaturahmi, melakukan kebaikan yang berhubungan dengan darah, itu kan kadarnya berbeda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Setelah itu apa? Setelah itu orang yang dekat berikutnya. Nah, itu yang dijelaskan Imam Qurtubi. Ya, sangat menarik, memang sangat bagus ya penjelasan beliau. Ya, kadang-kadang kan kita berpikir itu menyambung tali silaturahmi itu ya udah berarti sama orang yang memang ada hubungan darah aja, ada hubungan keluarga aja. Tetapi kata Imam Qurtubi ada dua, ya, ada dua. Yang pertama itu tadi, yaitu adalah apa? Yaitu adalah yang pertama menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memang memiliki hubungan persaudaraan karena dibangun dengan agama, ya, kesolehan dan ketakwaan. Ada silaturahmi yang khusus, yaitu adalah menyambung tali silaturahmi, membantu melakukan kebaikan kepada mereka, yaitu karena didasari dengan nasab, didasari dengan darah. Itu yang harus kita pahami. Bahkan ya ada apa namanya penjelasan juga ya yang apa namanya yang sangat menarik ya yang harus kita ketahui juga. Ya, di antaranya itu dijelaskan oleh, bahkan dinukilkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, yaitu yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamrah, ya. Ibnu Abi Jamrah itu menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu ini penting sebetulnya meskipun esensinya sama. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dengan cara apa? Yaitu berupa bantuan harta.
kemudian apa namanya bantuan dalam memenuhi kebutuhannya, kemudian menampakkan wajah yang berseri dan dengan mendoakan mereka. Kemudian, ya, beliau menjelaskan kepada kita di antara bentuk silaturahmi itu, ya, yang paling penting yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita itu menyampaikan kebaikan sebisa mungkin atau semaksimal mungkin, dan kita pun menolak keburukan yang bisa menimpa keluarga kita semaksimal mungkin. Maksud keburukan dihindarkan dari kemaksiatan, ya, dari perbuatan keji. Itu yang paling penting tuh. Ini ini kepada siapa kita lakukan, ya? Silaturahmi seperti ini membantu dengan harta, ya, memenuhi kebutuhannya, menolak bahaya, kemudian memberikan nasihat, menyampaikan kebaikan dan menolak keburukan. Ini dilakukan bagi siapa? Kata Ibnu Abi Jamroh, hal seperti itu dilakukan dalam hal silaturahmi bagi siapa? Bagi saudara kita yang mereka berada di atas jalan yang lurus. Ya, mau bantu harta, bantuan yang lainnya tadi apa namanya menghindarkan dari keburukan dan yang lainnya itu dilakukan dalam silaturahmi yang dilakukan kepada siapa? Kepada orang yang berada di atas jalan yang lurus. Alias apa? Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, saudara kita yang taat, saudara kita yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, bahkan beliau menjelaskan di sini juga dinukilkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Bahkan ya, kalau seandainya ternyata saudara-saudara kita itu selain kafir, ya, apalagi kafir harbi, ya, atau bahkan fajir, ya, fajir itu orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Bahkan orang yang satu kali melakukan kemaksiatan belum tobat, sebagian ulama mengatakan itu fajir juga tuh. Ya, orang yang melakukan dosa besar meskipun sekali itu disebut fajir. Kapan ketika dia tidak bertobat, sama dengan pezina. Kapan seseorang itu dikatakan pezina? Bukan berarti dia harus zina berkali-kali. Dia sekali zina aja, tapi tidak bertobat, maka disebut pezina namanya. Apalagi berkali-kali. Nah, kata Ibnu Abi Jamroh yang dinukilkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ya, bahkan kalau seandainya ternyata kerabat kita, saudara kita itu adalah orang kafir, ya, terutama kafir harbi, kemudian pelaku kemaksiatan atau orang fajir, apalagi terang-terangan, beliau menjelaskan apa? Maka memutuskan hubungan dengan mereka itu adalah bentuk cara menyambung tali silaturahminya. Ya, jadi kalau saudara kita itu ternyata ahli maksiat, sudah gitu terang-terangan lagi maksiatnya, ya. Kemudian atau di antara mereka itu kafir, maka bentuk silaturahminya itu apa? Memutuskan hubungan dengan mereka. Ya, itu bentuk daripada bentuk silaturahminya. Saya mengatakan Syekh bin Baz menukilkan perkataan dari siapa? Ibnu Abi Jamrah. Bahkan ya, meskipun memutuskan tali silaturahmi itu bagian daripada menyambung dengan mereka, maka apa ini juga tapi tidak menggugurkan kewajiban bagi kita untuk apa? Untuk menasihati mereka. Ya, maksudnya yang diinginkan Syekh bin Baz atau Ibnu Abi Jamrah itu memutuskan tali silaturahmi dengan mereka adalah bentuk menyambung tali silaturahmi itu kapan? Ketika kita sudah memberikan nasihat semaksimal mungkin. Sudah diberikan nasihat dengan berbagai macam cara. Sudah mengingatkan mereka dengan berbagai macam cara. Ternyata mereka menolak kebenaran, ya, menolak apa yang kita sampaikan yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, maka memutuskan hubungan dengan mereka itu bentuk daripada menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Ya, tetapi Syekh bin Baz itu mengapa namanya menjelaskan kembali apa atau merinci. Tapi kalau seandainya ternyata orang kafir dan ahli maksiat ini miskin juga nih saudara kita ini, maka di antara pendapat beliau itu, maka tidak menggugurkan kita untuk memberi bantuan kepada mereka. Dengan tujuan apa? Untuk melembutkan hati mereka, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, makanya apa namanya? Dalam istilah kalau kita
apa sebutnya itu kalau zakat ya. Itu kan ketika kita dalam istilah zakat atau berkaitan dengan zakat itu sendiri, itu kan dijelaskan kepada kita tentang apa? Tentang di antara orang yang berhak mendapatkan itu apa? Orang yang atau di antara dasarnya untuk melembutkan hati di antaranya siapa orang-orang para mualaf ya. Orang-orang yang jauh atau mungkin sebelumnya mereka tidak mengenal agama ini dengan baik. Nah, makanya tadi saya bin Bas sendiri mensyaratkan seperti itu. Meskipun syarat yang pertama memutuskan kepada mereka kalau kita sudah berbagai macam cara nasihat, diingatkan, ternyata ditolak juga, ya sudah. Ya, putuskan hubungan dengan mereka itu bagian daripada bentuk menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Tapi tadi kalau misalkan seandainya ya mereka itu bagian daripada orang yang miskin, maka itu tidak menggugurkan kita untuk membantu mereka. Tapi dengan tujuan dakwah ya, dengan tujuan supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi saya bebas menggarisbawahi, tapi kalau seandainya seorang mukmin tersebut ya tidak menampakkan tidak menampakkan bahwa dia itu ahli maksiat gitu ya, tidak menampakkan dia itu orang fajir, maka tetap di situ kita harus menyambung tali silaturahmi. Cuman kadang-kadang muncul pertanyaan tuh. Muncul pertanyaannya apa? Bagaimana kalau seandainya saudara kita ini yang kita putuskan hubungannya ya karena bermaksiat tadi ya, kemudian fajar tadi sudah dinasihatin nggak pernah nurut, ternyata dia juga fakir juga. Dan kalau seandainya kita memberi memberi uang tersebut atau memberi bantuan tersebut, ya, kita khawatir tuh kalau uangnya tersebut misalkan dipakai untuk maksiat atau khawatir uang tersebut digunakan untuk membeli minum-minuman keras misalkan. Syekh Bas itu menjelaskan ya, ketika kita memberi kepada mereka sebagai bentuk bantuan, maka di situ adalah munculnya bab ijtihad. Maksudnya bab ijtihad yang dimaksud Syekh Bas itu apa? Maksudnya adalah bentuk ijtihad di situ adalah bersikap berprasangka baik kalau kita memberikan bantuan tersebut supaya dia bisa kembali ke jalan yang lurus alias ke jalan yang benar. Itu yang harus dilakukan. Ya pokoknya kalau nanti misalkan dia digunakan, Allah alam bisa kita kan nggak tahu juga. Tetapi apa? Kita istihad di situ maksudnya apa? Dari awal kita niatkan ketika membantu mereka yang kita putus hubungan karena kemaksiatan atau kekafiran tersebut, kita niatkan dari awal memang kita memberi itu untuk memberi bantuan supaya hatinya bisa lembut kembali, ya bisa mendapatkan hidayah kembali. Meskipun kalau seandainya digunakan tuh Allah alam bisawab, tetapi itu yang harus dilakukan. Di antara apa? Di antara apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala kepada kita, dan kita pun tetap dapat pahala kan? Ya, amal tersebut dinilai daripada niat yang kita lakukan. Terlepas dia gunakan untuk bermaksiat atau hal-hal yang lain, itu di luar daripada pengetahuan kita masing-masing. Kenapa? Karena ketika seseorang itu atau kita ketika menghukumi seseorang, maka dihukuminya itu adalah sesuai dengan dohirnya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Itu menjadi kaidah kan? Kita menghukumi seseorang itu sesuai dengan dohirnya. Urusan hatinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama dengan persis ketika kita membantu memutuskan tali silaturahmi, tapi kita juga membantu supaya dia kembali lagi. Ya, artinya apa? Ya udah hukumi dengan apa? Dohirnya kalau kita memang niatnya dia bisa kembali ke jalan yang benar, ya jalan yang lurus, dan itu di antara maksud istihad yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Yang jelas siapapun yang mereka menyambung tali silaturahmi, tidak memutuskan hubungan dengan keluarganya, apalagi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka itu di antara cara dan sebab Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan kita dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita masing-masing. Saya Sabtu kemarin itu subuh ya, maksudnya subuh Sabtu ke belakang itu menjelaskan tentang pembahasan kita beradu solihin di Nata Indah itu.
Itu salah satu hadis Nabi SAW. Pentingnya apa? Menjaga kehormatan seorang muslim. Apalagi muslim tersebut saudara kita. Ya, menjaga kehormatan salah satunya apa? Kita menyambung tali silaturahmi, membantu mereka, tidak menyakiti mereka. Kenapa? Karena salah satu sebabnya dalam hadis tersebut, kenapa kita harus menyambung, menghormati, memuliakan mereka umum ya, baik saudara kita, ya tadi kalau kita merujuk kepada Imam Bukhari karena persaudaraan karena agama, atau karena persaudaraan karena nasab. Kenapa penting ya atau harus menjaga kehormatan di antara mereka, apalagi mereka senantiasa menjaga sholat subuhnya, karena mereka itu adalah orang-orang yang dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun harus menjaga mereka. Kalau Allah saja menjaga, maka kita, masa kita berani untuk merusak atau mendolimi atau bahkan memutuskan tali silaturahmi terhadap mereka, sedangkan Allah pun menjaga mereka melalui sholat subuh yang dia lakukan. Apalagi ini seorang mukmin ya, orang yang bertakwa yang kita lihat mungkin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi nikmat sama-sama kerabat saudara kita itu mengenal sunnahnya Nabi SAW, maka itu harus kita betul-betul memegang erat mereka supaya apa? Kita sama-sama disambungkan, dihubungkan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena kita juga kan meskipun sekarang sudah ngaji ya, sudah belajar, sudah tahu banyak kebaikan, tapi tetap ada kebaikan yang belum kita ketahui. Ya, kita belajar hadis saja. Ya, mungkin pembahasan kita baru 2 tema ya, meskipun hadisnya banyak antara berbakti kepada orang tua dan menyambung tali silaturahmi. Tapi kan banyak tuh hadis-hadis yang ternyata meskipun berbicara berbakti kepada orang tua, meskipun berbicara tentang silaturahmi, ternyata ada hadis-hadis yang memiliki keutamaan yang kita belum tahu. Nah, itu kan salah satu apa? Kebaikan yang mungkin sebelumnya kita tahu dan Allah mudahkan mengetahui itu. Bisa jadi apa? Bisa jadi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengetahui kebaikan tersebut karena kita senantiasa menyambung tali silaturahmi. Dan ini semuanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekadar dicukupkan melakukan kebaikan, tapi kita dimudahkan untuk mengetahui kebaikan-kebaikan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, disebabkan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Itu ya hadis yang terakhir, mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dipahami dan bisa kita amalkan. Ya, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz untuk Oh iya, Pak ya. faedahnya. Nah, Ustaz ada ini pertanyaan yang terkait ketika tanda-tanda keutamaan dari silaturahmi itu ternyata kita bisa bisa merasakan gitu ya. Kemudian muncul rasa bahagia bahwa ini boleh jadi adalah alamat yang Allah segerakan. Nah, rasa bahagia itu apakah masuk ke ujub atau atau fitrah saja gitu Ustaz? Sebetulnya kalau rasa bahagia di situ itu bukan termasuk daripada ujub, tetapi itu fitrah manusia. Ya, ketika dia mendapatkan kebaikan merasa bahagia itu fitrah manusia, ya. Apalagi itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan ujub itu bangga diri yang dia tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita mendapatkan kebaikan tersebut misalkan tadi ya, karena kita menyambung tali silaturahmi, kemudian kita merasa nih, aduh alhamdulillah nih, dengan di antara sebab silaturahmi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Ya, itu silakan. Maksudnya dibolehkan kan itu bagian daripada fitrah. Yang nggak boleh itu adalah ketika mendapatkan kebaikan tersebut tidak disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada diri sendiri meskipun itu silaturahmi menyambung tali silaturahmi. Oh kan saya mah nih gara-gara silaturahmi kan saya mudah tuh. Ya itu hal-hal seperti itu kalau itu disandarkan hanya kepada diri kita itu bagian daripada ujub. Tapi kalau kita mengatakan makanya kan dalam sebuah kalimat itu sangat berpengaruh. Ketika kita mengatakan alhamdulillah atas izin Allah nih, ya dengan kemudahan dari Allah dimudahkan silaturahmi. Alhamdulillah nih Allah juga memberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan yang lain. Itu dibolehkan. Ya, apalagi itu kita memahami atau bahkan kita dibarengi dengan memohon kepada Allah. Ketika kita diberikan kemudahan karena silaturahmi, ya Allah mudah-mudahan nih kebaikan ini
mudah-mudahan Allah berikan karena saya menyambung tali silaturahmi. Silakan boleh. Ya, itu bagian daripada fitrah. Ya, kita bahagia ketika melakukan kebaikan. Kan ketika kita mendapatkan kenikmatan kita harus mengabarkan kan? Itu kan perintah Allah, tapi dengan syarat tidak berbangga diri, gitu aja sih. Nah, Allah alam bisawab. Masya Allah, jazakallah Ustaz untuk jawabannya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari Iwan dari Kang Ajis di Gempol Sari. Bismillah, Ustaz Afan izin bertanya, jika ada saudara ipar yang dahulu menyakiti hati orang tua rahimahullah dengan sangat dalam, hingga sering sekali air matanya keluar. Saudara ipar ini adalah seseorang yang mengerjakan perbuatan syirik dan dosa besar lainnya, serta tidak pernah mendirikan sholat. Bagaimana sikap kita sebagai seorang anak? Demikian Ustaz Joko Her. Oh, iya, tadi kalau kita merujuk kepada pernyataan atau pendapat daripada Syekh Basi atau yang dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamroh tadi, atau bahkan di pertemuan sebelumnya saya mengutip perkataannya Imam Ahmad rahimahullah taala. Kalau dia sudah betul jelas terang-terangan ya, apalagi melakukan syirik bukan maksiat biasa lagi ya, melakukan syirik, dosa besar, tidak sholat ya. Tadi kan dikatakan justru untuk menyambung hubungan dengan mereka itu dengan cara memutuskannya. Tapi itu dengan syarat. Dengan syarat apa? Kita sudah mengupayakan. Sudah menasihati belum? Semaksimal mungkin. Sudah mengingatkan belum? Ya, dengan apa yang dilakukan, apalagi tadi mungkin menyakiti orang tua, itu udah disampaikan belum? Ya, bahwasanya ini adalah misalkan dosa besar, mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sudah sampaikan belum semaksimal mungkin. Kalau itu sudah tahapan-tahapan itu sudah dilakukan, ya semaksimal mungkin ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, maka apa? Kalau itu pun tidak nurut juga menolak kebenaran yang sudah kita sampaikan, maka tadi dibolehkan. Kita untuk apa? Untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Tapi kalau seandainya dia itu ternyata orang miskin juga, tidak menggugurkan kita untuk membantu orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Wallah alam bisawab, itu yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Gitu, kurang lebihnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai sekarang belum ada lagi pertanyaan Ustaz yang masuk ke room chat kami ini. Dan Alhamdulillah masih tersedia 8 sampai 9 menit lagi Ustaz di Masya akhir Allah. sesi ini. Paling sedikit saya tambahkan ya di antara tentang Alhamdulillah. hadis Nabi SAW ya, berkaitan dengan hadis yang terakhir yang kita baca ini ya. Ada riwayat yang lain juga ya, yaitu hadis dari Abdullah bin Dinar ya. Bahkan ini juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW menjelaskan kepada kita kenapa kita pentingnya menyambung tali silaturahmi, atau di antara dampaknya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Nabi itu menjelaskan kepada kita di riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna rohima syijanatun minar rahman. Ya, bahwasanya rahim atau kekerabatan tadi atau menyambung tali silaturahmi itu, ya dalam hadis tersebut dikatakan adalah sijnatun. Sijnatun itu apa? Sijnatun itu adalah akar yang kuat kemudian apa namanya? Akar yang kuat kemudian bercabang. Nah, artinya kenapa tadi Nabi mengatakan bahwasanya orang yang menyambung tali silaturahmi itu akan disambungkan dengan kebaikan-kebaikan yang lain, karena apa? Pada dasarnya silaturahmi itu adalah syijanatun, yaitu adalah akar yang kuat. Ketika kita menyambung tali silaturahmi, itu semakin kuat, cabangnya juga akan semakin kuat, ya sebagaimana pohon. Kalau akarnya kuat, kokoh, kemudian tumbuhnya juga akan baik, semakin kuat juga, ya. Kemudian apa? Akan menghasilkan buah-buah yang indah juga, buah bunga-bunga yang indah, buah-buah yang manis. Kenapa? Karena disebabkan dengan silaturahmi itu sendiri. Makanya Nabi mengatakan inna rohima syijnatun. Meskipun sebagian membaca ada sujnatun, tapi sebagian membaca syijnatun sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani. Kenapa pentingnya? Kenapa itu untuk menguatkan akar kita, ya akar kekeluargaan, ya
akar persaudaraan sehingga apa? Saling menguatkan dan dengan hal seperti itulah Allah akan semakin membukakan pintu-pintu keberkahan lainnya dan kebaikan-kebaikan yang lainnya bagi siapapun yang mereka menyambung tali silaturahmi. Jadi ingat bahwasanya mencari dunia, mencari rezeki itu jangan hanya sekadar fokus dengan sebab-sebab duniawi. Ternyata apa? Ada sebab yang paling utama yang Allah jelaskan, bahkan Allah janjikan baik dalam Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi SAW, bahwasanya di antara faktor yang utama yang memudahkan kita mendapatkan rezeki, salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi, bukan hanya sekedar fokus dengan sebab-sebab duniawi. Ya itu mungkin yang ingin Anda sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat ya khususnya bagi anak pribadi dan jamaah sekalian. Ada Ya, yang lain lagi? ada ada Ustaz, Masya Allah. Siap Ustaz untuk faedah tambahan di akhir tadi. Yes. Ini dari Ibu Kartini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afan, ini pertanyaan pekan lalu yang belum sempat diajukan. Jika kita pergi atau pindah dari tempat yang di sana banyak difitnah, lalu tanpa kita menjalankan kebenaran mengenai diri kita terlebih dahulu, dan meskipun itu lingkungan keluarga, apa tidak apa-apa Ustaz? Apa termasuk memutus silaturahmi? Pertama, Jadi ya, dapat dapat jadi dia pergi nah, karena fitnah itu ya banyak fitnah. Ketika nah, pergi itu Ustaz. memutus silaturahmi atau enggak? Yang pertama, kalau misalkan kita tidak mungkin menjelaskan kepada masyarakat pada umumnya ya terkait fitnah-fitnah tersebut, ya kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, ya, sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Ya, kalau justru bahkan kalau misalkan bisa memungkinkan kita untuk menjelaskan, ya jelaskan. Ya, bahkan hal seperti itu justru memang hal yang sangat penting. Mungkin ya, apalagi kalau kita difitnahnya dalam urusan dakwah ya. Saya jujur ya, kalau boleh jujur ya, saya pernah mengalami hal seperti ini di lingkungan saya pribadi ya. Fitnah dan lain-lain ya, jelaslah Wahabi dan lain-lain. Apa namanya, baik itu Wahabi lah, sesat dan yang lainnya. Apa hal seperti itu Anda sampaikan, justru kita kumpul dengan sebagian tokoh-tokoh ya, karena kan nggak mungkin semuanya orang yang fitnah kita itu bisa kita jelaskan. Itu sampaikan dengan tokoh-tokohnya, orang-orang yang memiliki peran penting di lingkungan atau dalam keluarga kita, sampaikan ya, kita ini seperti ini, kita jelaskan lah apa yang mereka tuduhkan, kita jelaskan dan semaksimal mungkin ya. Kalau misalkan sudah dijelaskan ternyata tidak menjadikan kita kondisinya lebih baik ya, kemudian juga kita sudah berusaha semaksimal mungkin menasihati dan menjelaskan, dan kita juga mungkin ya tidak memiliki kekuatan atau memiliki kekurangan yang lainnya sehingga sulit kita untuk ibadah, untuk berkembang ya, ya nggak masalah kita meninggalkan tempat seperti itu. Kalau kita tidak ada kemampuan untuk bertahan di tempat seperti itu. Tapi kalau misalkan kita masih sanggup, ya bisa bersabar, bisa memberikan nasihat, dan kita yakin bakal ada perubahan dan yang lainnya, ya bertahan, bersabar itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa dilakukan hal-hal seperti itu, maka nggak apa-apa kita untuk pindah ke tempat yang lain, tetapi ya jangan sampai memutuskan tali silaturahmi juga. Kalau misalkan ya tadi syarat-syaratnya itu ya, kalau misalkan kita keluarga kita memang nggak ada masalah, ada masalahnya dengan orang luar yang lainnya, kita juga tidak perlu harus memutuskan tali silaturahmi, kecuali tadi kata si bin Bas tadi, kalau misalkan merekanya itu memang sudah dinasihati semaksimal mungkin nggak bisa, kemudian juga terang-terangan ya bahkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka memutuskan dengan mereka itu adalah bentuk menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Allah alam bisawab, tapi ada tahapan-tahapan dulu ya, kita mengingatkan semaksimal mungkin, itu yang lebih lebih bagus ya. Kalau mungkin bahasa kita lebih elegan ya, urusan diterima atau tidak nggak masalah ya, yang penting kita sudah sampaikan, karena orang bisa menerima nasihat kita ya, itu tidak mesti secara langsung bisa menerima ya. Saya Utsaimin yang menjelaskan kepada kita keberhasilan dakwah kita artinya dakwah kita diterima ya, apa yang kita sampaikan nasihat itu diterima, itu bisa jadi tidak hari ini juga
Bahkan tidak mungkin besok juga. Bisa jadi bukan setahun lagi, bisa jadi nasihat tersebut bisa terima kapan? Ketika kita sudah wafat. Yang penting apa? Kita jelaskan dulu lah. Ya, sebaik mungkin. Kalau tadi syarat-syaratnya sudah terpenuhi, nggak mau nurut juga, menolak juga, bahkan kita ada kesulitan untuk ibadah dan melakukan aktivitas yang lain, dan kita tidak memiliki kemampuan, bahkan tidak memiliki kekuatan, maka silakan ya untuk bisa pergi ke lingkungan yang lebih baik itu, atau ke lingkungan yang mungkin kita di situ bisa berkembang baik dalam urusan ibadah dan yang lainnya, maka itu jauh lebih baik. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz. Dan nampaknya memang pertanyaan yang terakhir ini cukup sering dialami oleh beberapa ikhwan kita Ustaz ya. Betul, betul, Dan ya mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan barusan menjadi motivasi tersendiri betul. membuat kita lebih bersabar terhadap ujian-ujian fitnah di Nah, dalam nah. dakwah. Karena memang tadi kenapa Nah menjelaskan itu, ya ini mah pengalaman ya di untung online di sini ya. Maksudnya hal-hal seperti itu pernah lah kita lewatin. Makanya bukan aneh tuh bukan hanya sekedar difitnah ya, bukan hanya sekedar jangankan difitnah. Dulu kalau boleh cerita sedikit ya, dulu awal-awal anak tinggal di sini di kompleks saya sekarang ini ya, awal dakwah itu lagi ngisi. Asalnya kan di rumah, karena rumahnya kecil, jamaahnya bertambah, kita izinlah ke masjid. Itu pun di masjid nggak diizinkan kecuali di halaman di luar. Ana masih ingat betul ketika ngisi waktu itu kajian usul salasah, nah kalau nggak salah ya, itu lagi ngisi lantainya di pel itu. Kita Masya diusir sih, Allah. pindah ke pojok, ya pindah ke pojok, akhirnya di pel lagi. Momen yang kedua, ya kajian juga, ya itu fitnah juga karena awalnya fitnah Wahabi dan lain-lain. Kemudian apa? Momen yang kedua, ya, akhirnya apa? Kita ngaji sore juga waktu itu. Itu pas ngajinya di waktu Ramadan, menjelang buka. Itu kan biasanya kalau di masjid itu ada buka bersama, disediain makanan ya. Nah, kita ngaji karena di halaman masjid di terasnya itu dipasang karpet. Itu kita lagi ngisi ngaji, karpetnya digulung, coba bayangkan. Ayo kita sabar aja. Itu awalnya dari fitnah. Akhirnya tokoh-tokoh di sini tahu anak ngaji di luar, akhirnya disuruh pindah ke masjid. Suruh pindah ke masjid itu nggak boleh pakai meja, harus di bawah. Nggak boleh pakai meja, nggak boleh pakai mic. Ada momen anak akhirnya diizinkan tuh pakai mic, tapi itu ketika ngisi pakai mic, saya lagi ngisi pakai mic ini usul sasa, tiba-tiba mereka datang, duduk nyanyi di samping saya padahal saya sedang ngisi. Ternyata saya tanya, memang fitnah-fitnah itu banyak. Sampai ditulisin di meja-meja itu ya, Farid Wahabi dan yang lainnya. Tapi kita bersabar. Bahkan saking fitnahnya itu ada seseorang yang denger nama Ana aja udah benci banget. Benci banget kan, denger Fadil Ramdan tuh udah benci banget. Sampai kalau kita ngobrol nih, riungan gitu kok ngobrol di lingkungan. Padahal kita ngobrol bukan urusan agama. Urusan dunia aja, bukan urusan agama. Saking bencinya karena fitnah muncul di situ, itu gimana caranya bisa menjatuhkan kehormatan Ana di depan orang lain. Tapi kita ya sudah ya sabar ya. Karena di situ juga ada tanggung jawab kita dakwah ya. Ya apa? Seberat apa sih ujian kita dengan ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seberat apa sih ujian kita dengan orang-orang terdahulu? Bahkan mereka tertumpah darahnya, dijatuhkan kehormatannya, sabar. Ya, dan kita yakin dengan pesannya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, nggak apa-apa kita tetap berusaha menjelaskan tentang kebenaran. Bahkan saya bertabayun. Saya yang bertabayun, bukan mereka. Ya saya tabayun panggil tokoh-tokoh sejelaskan pemahaman saya seperti ini gitu kan, tokoh-tokohnya alhamdulillah itu dengan sabar meskipun awal-awal ya manusiawi lah. Aduh, kalau kayak gini kita pindah aja lah ke tempat lain gitu kan, kayaknya lebih manfaat kita dakwahnya. Nah, tapi ya itulah sabar justru dengan kesabaran kita, dengan istiqomah kita, dengan tetap menjelaskan yang mereka tuduhkan kepada mereka, justru itu bisa jadi itu di antara sebab ya kita diberikan kesabaran kemudian dan mereka pun mendapatkan hidayah. Setelah itu alhamdulillah orang yang selama ini paling benci ya ikut ngaji juga ya, menerima juga, bahkan ngundang ngaji secara pribadi di rumahnya alhamdulillah. Ya, itu memang kondisi-kondisi seperti itu memang apalagi dalam dunia dakwah kita banyaklah ujian-ujian hal seperti itu. Ustadz-ustadz yang lain juga sama, mungkin teman-teman kita juga di Zoom ini, di forum ini banyak ngalami hal yang sama. Intinya sabar ya, karena Allah itu apa, ingat lagi kaidahnya, Allah itu tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah.
Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar dan bertahan. Wasta'inu bisobri wassalah. Tetap bersolat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Masalah mau banyak, selesai sekarang besok ada juga. Fitnah sekarang besok ada fitnah lain. Tapi tugas kita yang Allah perintahkan yaitu adalah bersabar dan bertahan dengan berbagai macam kondisi fitnah apapun itu. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang terakhir ini benar-benar Ustaz, bahwa masalah itu pasti ada selagi kita hidup. Ada. Kita Masya selesai Allah. sekarang besok. Besok Ya, ada lagi. betul. Gitu. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah Ustaz untuk Ayak, nasihatnya. ayak. Alhamdulillah ini sangat mencerahkan sekali. Terus dengan bab hadis Allah akan sambung bagi mereka yang menyambung silaturahmi. Masya Allah. Alhamdulillah, Nah, Ustaz, alhamdulillah. ini sudah di akhir majelis. Barangkali ada hal yang pendalaman ulang atau pendalaman baru bagi kami, Ustaz. Tafadol. Ya, itu mungkin tadi yang bisa Anda sampaikan, ya. Intinya ternyata ya, kadang tadi Anda ulangi lagi ya. Terkadang ternyata Allah Subhanahu wa taala itu membukakan pintu kebaikan itu bukan dengan cara yang jauh bahkan di luar nalar kita enggak. Ternyata cara Allah memberikan pertolongan dan kemudahan itu dengan cara yang begitu dekat. Itu apa? Bisa mendatangi keluarga kita, ya, bisa membuat mereka senang, bisa menyapa mereka, bisa mengunjungi mereka, maka itu di antara teori yang paling utama sebab ukhrawi agar kita mendapatkan perkara dunia ini termasuk adalah berkaitan dengan rezeki. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi baik yang dibangun di atas agama secara umum untuk kaum muslimin ataupun secara khusus yaitu adalah kekerabatan yang dibangun di atas nasab dan keturunan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya hadis-hadis Nabi SAW. Insya Allah di pertemuan yang akan datang mungkin kita lebihkan aja ya hadisnya, nggak tiga atau empat karena membahas hadis ini kadang nyambung, Masya biar Allah. biar nggak ini, biar nggak keteter, biar bisa murojaah nih jamaah semuanya. Allah alam bisawab. Amin. Ya Rabbi. Jazakallah. Amin. Ya Rabbi. Nah, Amin amin. padahal Ustaz, kita akhiri dengan Kita ini tutup dengan kafatul masjid. kafatul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Namun, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak lahir Ustaz. Wa iyyak wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ana izin Taufiq keluar dan ya. hidayah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.